Pada video kali ini, gue akan melanjutkan tentang hubungan antara dua negara, India dan Pakistan, di mana dari sejak kedua negara ini berdiri, konflik demi konflik terus terjadi. Dua negara yang nyatanya adalah serumpun, namun dengan adanya latar belakang dan konflik di masa lalu, menyebabkan mereka menjadi musuh yang terus berselisih dan menjauh dari titik damai. Buat kalian yang baru gabung di video ini, kalian bisa nonton dulu video part satunya di sini, supaya lebih dapat gambarannya bagaimana sejarah kependudukan di daratan anak benua India dan proses India dan Pakistan terbentuk secara terpisah dari awal, dan konflik-konflik yang terjadi di awal kemerdekaan mereka. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Inside. Meskipun konflik militer India-Pakistan kedua pada tahun 1965 berakhir dengan mediasi pada meja perundingan di Tashkent, yang ditengahi oleh Uni Soviet, ketegangan antara India dan Pakistan tidak pernah benar-benar surut. Justru dalam satu dekade berikutnya, lagi-lagi permusuhan kedua negara kembali mencapai titik didih. Kali ini, bukan di Kashmir, melainkan di sisi timur negara Pakistan. Perang India-Pakistan ketiga pada tahun 1971 bukanlah kelanjutan langsung dari sengketa wilayah Kashmir, melainkan berasal dari krisis internal di Pakistan sendiri, yang berujung pada konflik kemerdekaan di wilayah Pakistan Timur. Sejak kemerdekaan pada tahun 1947, Pakistan terbagi menjadi dua wilayah besar yang dipisahkan ribuan kilometer oleh daratan India, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Meski penduduk Pakistan Timur lebih banyak, kekuasaan politik dan militer terpusat di Pakistan Barat. Ketimpangan ini menjadi akar keresahan sosial dan politik yang terus membesar. Titik balik terjadi pada pemilu nasional tahun 1970, ketika partai politik dari Pakistan Timur, Liga Awami yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan mayoritas suara dan seharusnya berhak membentuk pemerintahan pusat. Namun, militer Pakistan Barat menolak hasil tersebut dan melancarkan operasi Searchlight, sebuah operasi militer brutal yang menargetkan pemimpin politik, aktivis, dan warga sipil di Pakistan Timur. Yang terjadi kemudian adalah tragedi kemanusiaan berskala besar. Ratusan ribu, bahkan menurut beberapa sumber, estimasi korban jiwa mencapai 3 juta korban jiwa. Lebih dari 10 juta pengungsi melarikan diri ke India, membawa krisis kemanusiaan yang luar biasa di perbatasan. India yang sejak awal memantau krisis ini akhirnya tidak tinggal diam. Selain alasan kemanusiaan, India juga melihat peluang strategis untuk melemahkan Pakistan. Hingga akhirnya, pada bulan Desember tahun 1971, India secara resmi mengakui kemerdekaan Pakistan Timur dan mengirim pasukan militer penuh untuk mendukung pejuang kemerdekaan, yang dikenal dengan nama Mukti Bahini. Terjadilah Perang India-Pakistan yang ketiga. Kali ini konflik berlangsung hanya selama 13 hari. Namun skalanya luar biasa. Pasukan India menyerbu dari 3 arah, darat, laut, dan udara. Kota demi kota di Pakistan Timur jatuh dengan cepat. Dan pada 16 Desember tahun 1971, Jenderal Niazi dari Pakistan menandatangani penyerahan tanpa syarat di Dhaka kepada Jenderal Jagjit Singh Arora dari India. Hasilnya, Pakistan mengalami kekalahan telak dan kehilangan lebih dari setengah wilayah serta penduduknya. Pakistan Timur pun memerdekakan diri, menjadi sebuah negara yang kita kenal di masa sekarang dengan nama Bangladesh. Ini bukan hanya kemenangan militer bagi India, tapi juga kemenangan simbolis atas trauma masa lalu, sekaligus tamparan diplomatik dan strategis bagi Pakistan. Perang ini menjadi salah satu konflik paling singkat dan menentukan dalam sejarah Asia modern. Namun, meski perang berakhir, dampaknya terus terasa. Bagi Pakistan, kekalahan tahun 1971 adalah luka nasional yang sangat mendalam dan menjadi titik balik yang memperkuat pengaruh militer serta mendorong politik luar negeri yang lebih keras terhadap India. Sementara bagi India, kemenangan ini mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan regional utama di Asia Selatan, tapi juga membawa tanggung jawab baru dalam menjaga stabilitas kawasan wilayah anak benua. Kedua belah pihak mulai mengembangkan program nuklir mereka secara terbuka, hingga akhirnya pada tahun 1998, India dan Pakistan secara resmi menjadi negara bersenjata nuklir. Serem banget, guys. Tapi alih-alih membawa stabilitas melalui deterrence, justru 1 tahun kemudian ketegangan kembali meledak menjadi perang terbuka. Konflik ini pecah di wilayah pegunungan Kargil, bagian dari Ladakh, yang waktu itu termasuk dalam negara bagian Jammu dan Kashmir. Wilayah ini memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, sebuah medan yang ekstrim, membeku, dan berbahaya. Namun, letaknya sangat strategis. Dari Kargil,
jalur logistik utama India menuju wilayah perbatasan bisa diawasi atau disabotase. Pada Mei tahun 1999, pasukan India dikejutkan oleh laporan bahwa posisi-posisi tinggi di sepanjang garis kendali atau line of control telah diduduki oleh infiltrator bersenjata. Awalnya, Pakistan membantah keterlibatannya secara langsung dan mengklaim bahwa para penyusup itu adalah militan Kashmir yang bertindak mandiri. Namun setelah penyelidikan dan pertempuran intens selama berminggu-minggu, bukti-bukti mulai terungkap. Infiltrator itu adalah pasukan reguler Pakistan dari batalion Northern Light Infantry yang menyamar sebagai milisi. Tujuan mereka jelas, menguasai posisi tinggi di wilayah Kargil dan mengancam jalur logistik utama India menuju Siachen dan Ladakh. Jika rencana ini berhasil, Pakistan bisa mengubah peta dominasi militer di utara Kashmir dan menggeser keseimbangan konflik. India merespon dengan Operasi Vijay, salah satu operasi militer terbesar sejak tahun 1971. Pasukan darat India bertempur mati-matian untuk merebut kembali puncak-puncak bukit yang dikuasai musuh. Di udara, Angkatan Udara India dikerahkan dengan intens, meskipun pesawat mereka dilarang menyeberangi line of control demi menghindari eskalasi terjadi perang nuklir. Pertempuran berlangsung brutal. Udara tipis, suhu beku, dan medan curam membuat setiap pergerakan menjadi taruhan hidup dan mati. Banyaknya tentara gugur bukan hanya karena tembakan musuh, tapi juga karena terkena hipotermia, longsor salju, dan kelelahan yang sangat ekstrim. Tekanan internasional kembali mulai menguat. Amerika Serikat dan komunitas global mendesak Pakistan untuk menarik pasukannya, dan akhirnya di bawah tekanan diplomatik yang kuat, terutama dari Washington, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif bertemu dengan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Bill Clinton, dan sepakat untuk menarik mundur pasukan dari wilayah India. India berhasil merebut kembali sebagian besar posisi yang sempat diduduki. Pada bulan Juli tahun 1999, konflik Kargil dinyatakan berakhir, dengan India mempertahankan kendali atas wilayahnya, dan perang ini meninggalkan luka dan pelajaran penting. Meskipun berdurasi singkat, lebih dari 500 tentara India dan sekitar 400 pasukan Pakistan gugur. Dan yang lebih penting, ini adalah pertama kalinya kedua negara bersenjata nuklir di dunia terlibat perang terbuka secara langsung. Meskipun konflik Kargil menjadi salah satu titik panas paling genting dalam sejarah hubungan India-Pakistan, untungnya tidak ada senjata nuklir yang digunakan secara langsung dalam perang ini. Intinya, karena mereka sudah menyandang status sebagai negara nuklir, pada saat mereka berperang, sewaktu-waktu mereka bisa saja meluncurkan nuklir mereka untuk melawan satu sama lain, guys. Jadi makanya negara yang memiliki nuklir, kalau lagi berperang, itu sangat mendapat sorotan dunia, karena was-was gitu. Karena satu dunia bisa jadi terlibat konflik nuklir gitu. Pasca perang Kargil, kedua negara memasuki fase di mana konfliknya bukan lagi perang terbuka di medan tempur, tetapi perang bayangan atau secara gerilya, lewat serangan teror dan balasan terbuka. Beberapa insiden terjadi pasca konflik Kargil adalah sebagai berikut. Pada tanggal 13 Desember tahun 2001, 5 orang bersenjata menyerang kompleks parlemen India di New Delhi. Mereka menewaskan 9 orang sebelum akhirnya ditembak mati oleh pasukan keamanan. Pemerintah India menuduh kelompok militan Jaish-e-Muhammad dan Laskar-e-Taiba sebagai pelaku, dan kedua kelompok tersebut berbasis di Pakistan. India merespon dengan mobilisasi militer besar-besaran di sepanjang perbatasan, nyaris memicu perang. Ketegangan berlangsung selama hampir 1 tahun dan menjadikannya krisis militer paling serius sejak konflik Kargil. Namun, tekanan diplomatik internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan Rusia, berhasil mencegah pecahnya perang terbuka antara India dan Pakistan. Apabila konflik ini semakin memanas dan terjadi kontak senjata, maka konflik ini akan menjadi perang India-Pakistan kelima, guys. Oke, kemudian kita lanjut ke insiden yang kedua. Adanya serangan teroris Mumbai pada tahun 2008. Tepatnya tanggal 26 November tahun 2008. 10 militan dari Laskar-e-Taiba melancarkan serangan terkoordinasi di kota Mumbai, ibu kota ekonomi India. Targetnya adalah hotel mewah, stasiun kereta, rumah sakit, dan pusat-pusat Yahudi. Sebanyak 175 orang tewas dan lebih dari 300 orang luka-luka. Seluruh pelaku diduga berasal dari Pakistan dan satu pelaku, Ajmal Kasab, ditangkap hidup-hidup. Memperkuat bukti keterlibatan Laskar-e-Taiba. Insiden ini memicu gelombang kemarahan nasional di India dan membekukan hubungan bilateral selama bertahun-tahun. A 60-hour terror rampage across India's financial capital is over, with commandos killing the last 3 gunmen holed up in this luxury hotel, at times engulfed in flames.
At least 195 people died at the hands of what officials believe were just 10 well-prepared gunmen. Others, like this British politician, scrambled to get away from the young attackers. Namun, India saat itu tidak membalas secara militer, melainkan memperkuat posisi diplomatik dan keamanan dalam negerinya. Kisah teror Mumbai ini juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan nama Hotel Mumbai yang dirilis pada tahun 2018. Dan kebetulan, gue udah pernah nonton guys filmnya. Sumpah, filmnya menegangkan banget dan mungkin bisa memberikan kalian gambaran kira-kira serangan teror yang terjadi di tahun 2008 itu seperti apa guys. Itu recommended to watch ya. Oke, kita lanjut ke insiden yang ketiga. Ini adalah serangan Pulwama dan balasan udara Balakot tahun 2019. Pada 14 Februari tahun 2019, sebuah serangan bom bunuh diri menghantam konvoi militer India di Pulwama, Kashmir, menewaskan 40 tentara paramiliter dan lagi-lagi kelompok Jaish-e-Muhammad mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sebagai balasan, India meluncurkan serangan udara ke wilayah Balakot di Pakistan pada 26 Februari 2019, mengklaim menyerang kamp pelatihan militan. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1971, India menyerang wilayah Pakistan melalui udara. Pakistan membalas keesokan harinya dengan menembak jatuh pesawat tempur MiG-21 India dan menangkap pilotnya yang bernama Abhinandan Wartaman, yang kemudian dibebaskan sebagai isyarat damai. Beberapa hari kemudian, keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Imran Khan dari Pakistan dalam upaya meredakan ketegangan dan menghindari eskalasi lebih lanjut antara dua negara bersenjata nuklir ini. Meski pertukaran ini sempat menurunkan suhu konflik, hubungan diplomatik tetap memanas. India menangguhkan status perdagangan istimewa Pakistan dan meningkatkan pengamanan di seluruh wilayah Jammu dan Kashmir. Namun, tidak ada mediasi atau resolusi formal untuk menyelesaikan akar konfliknya. Kedua pihak hanya kembali ke pola diam-diam saling pantau dengan line of control yang tetap dijaga ketat oleh militer dari kedua pihak. Namun, ketegangan belum sepenuhnya merada. Justru setelah insiden Balakot, konflik memasuki babak baru yang jauh lebih rumit dan bukan lagi melalui senjata, melainkan lewat keputusan politik yang lumayan menggemparkan. Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan pencabutan pasal 370 dari Konstitusi India. Pasal ini selama beberapa dekade telah menjadi fondasi dari status otonomi khusus negara bagian Jammu Kashmir, yang memberikan mereka hak untuk memiliki konstitusi sendiri, mengatur hukum kependudukan sendiri, serta kepemilikan properti sendiri. Dengan pencabutan pasal tersebut, Jammu dan Kashmir resmi kehilangan status otonominya. Wilayah itu kemudian dibagi menjadi dua wilayah kesatuan yang berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat India, yaitu Jammu Kashmir dan Ladakh. Pemerintah India menyebut langkah ini sebagai bentuk integrasi hukum nasional dan percepatan pembangunan. Namun, implementasinya tidak berlangsung damai. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, India mengerahkan ribuan pasukan tambahan ke wilayah Kashmir, memutus jaringan internet dan komunikasi, menahan para pemimpin politik lokal, serta menerapkan berbagai pembatasan sipil yang ketat. Seluruh wilayah dikunci dalam kondisi darurat. Dari sisi Pakistan, keputusan ini dianggap sebagai tindakan sepihak yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, serta memperburuk sengketa yang belum terselesaikan. Sebagai respon, Pakistan menurunkan hubungan diplomatik dengan India, mengusir duta besar India, serta menangguhkan perdagangan bilateral. Isu ini juga dibawa ke berbagai forum internasional, namun hingga kini tidak menghasilkan tekanan global yang berarti. Memasuki tahun 2025, ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak dengan serangan teroris yang mengguncang kawasan wisata di Kashmir. Pada pagi hari, tanggal 22 April tahun 2025, serangan terkoordinasi terjadi di Baisaran Valley, Pahalgam, distrik Anantnag, Kashmir yang dikelola oleh India. 5 pria bersenjata berat menyerang pasar yang ramai, menembaki wisatawan domestik dan penduduk lokal. Serangan brutal ini menewaskan sedikitnya 28 warga sipil, mayoritas dari komunitas Hindu, serta melukai lebih dari 40 orang. उमरा चलना यार ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम इधर गई है Kelompok The Resistance Front atau TRF yang oleh India dianggap sebagai cabang dari Laskar-e-Taiba, organisasi yang telah lama dituduh memiliki hubungan erat dengan Badan Intelijen Militer Pakistan, awalnya mengklaim bertanggung jawab. Namun, kemudian mereka membantah. Pemerintah India menuduh Pakistan secara langsung mendukung serangan melalui jaringan pendanaan, pelatihan, dan penyelundupan senjata. Dalam waktu 48 jam setelah serangan, India mengusir 2 diplomat senior Pakistan dan menyatakan sedang mengkaji ulang perjanjian perairan Indus, yang menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya
terhadap stabilitas pengelolaan sumber daya air lintas perbatasan kedua negara. Pakistan membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya tidak berdasar dan berpotensi memperburuk stabilitas regional. Menteri Luar Negeri Pakistan bahkan menuduh India mencoba menciptakan dalih untuk melakukan aksi militer preemptif, serta menyerukan penyelidikan internasional atas serangan tersebut. Kedua negara kemudian meningkatkan kesiapan militer masing-masing. India mengintensifikasikan patroli udara di perbatasan, sementara Pakistan memobilisasi pasukan di sepanjang garis kontrol dan melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah pada 3 Mei 2025 sebagai bentuk unjuk kekuatan. Ketegangan yang meningkat ini membuka jalan bagi babak baru eskalasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Sindor pada tanggal 6 Mei 2025. Angkatan bersenjata India melancarkan serangan udara besar-besaran dengan 24 serangan yang menargetkan 6 lokasi di wilayah Kashmir yang dikelola oleh Pakistan, seperti Muzaffarabad dan Kotli, serta Provinsi Punjab Pakistan di wilayah Bahawalpur. Serangan ini dilakukan tanpa memasuki wilayah udara Pakistan, dengan jet tempur Rafale yang membawa rudal Scalp dan bom AASM Hammer. Pemerintah India menyatakan bahwa serangan tersebut terfokus, terukur, dan tidak meningkatkan eskalasi dengan sasaran infrastruktur teroris Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed tanpa menyerang fasilitas militer Pakistan secara langsung. Namun, Pakistan mengklaim serangan itu mengenai area sipil termasuk masjid seperti Masjid Bilal di Muzaffarabad yang mengalami kerusakan. Mereka juga menyatakan bahwa dalam serangan ini 31 warga sipil tewas dan sejumlah pejabat Pakistan sempat menyebut ada tentara India yang ditawan dan pesawat India yang ditembak jatuh. Walau kemudian klarifikasi menyatakan tidak ada penangkapan tentara India, dan dalam respon balasannya Pakistan melakukan serangan rudal ke Kashmir yang dikelola oleh India pada tanggal 7 Mei dan menembak jatuh beberapa pesawat India menurut klaim mereka. Media India membantah jatuhnya pesawat mereka dan menyatakan markas-markas mereka tidak diserang. Pada malam hari tanggal 8 sampai 9 Mei 2025, Pakistan kembali meluncurkan serangan drone besar-besaran dengan 300 hingga 400 drone yang menyerang 36 lokasi di negara bagian Jammu dan Kashmir. Kemudian juga menyerang wilayah Punjab, Rajasthan, dan Gujarat, menargetkan fasilitas militer dan situs keagamaan. India menuduh drone digunakan untuk pengintaian dan serangan presisi, tetapi sebagian besar drone berhasil dinetralkan oleh sistem pertahanan udara India. Pertempuran artileri yang intens terjadi di sepanjang garis kontrol atau LOC, dengan kedua pihak saling menuduh menembaki wilayah sipil. Laporan Associated Press menyebutkan sedikitnya 18 warga sipil tewas di wilayah Kashmir yang dikelola oleh India. Sementara 17 orang tewas di wilayah yang dikelola oleh Pakistan. Pada 10 Mei 2025, kedua negara secara resmi menyepakati gencatan senjata setelah mediasi tidak langsung dari Amerika Serikat. Namun, laporan pelanggaran gencatan senjata muncul hanya beberapa jam setelah pengumuman, dengan ledakan di Srinagar dan tembakan lintas batas di beberapa sektor seperti Poonch dan Kupwara yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka. Tanggal 12 Mei 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa India hanya melakukan penghentian sementara terhadap operasi militer dan menegaskan bahwa operasi militer akan dilanjutkan jika terjadi serangan teroris baru dari wilayah Pakistan. Pernyataan ini mendapatkan kritik dari oposisi dalam negeri, sementara pemerintah India menyatakan semua opsi tetap terbuka. Prime Minister Narendra Modi used the address to reframe last week's escalation, not as a conflict between two nations, but as part of India's counter-terrorism strategy. He said Operation Sindoor, which targeted alleged terror infrastructure inside Pakistan, now marks a permanent shift. If there's a terror attack, India will hit back. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Kalau dari gue sendiri sih berharap terlepas dari rumit dan peliknya perselisihan antara kedua negara, yakni India dan Pakistan, mereka bisa menemukan jalan tengah untuk memperkecil perselisihan ke depannya. Dan tentunya suatu hari nanti di masa depan, kedua negara tersebut dapat kembali hidup berdampingan dalam keadaan damai dan penuh toleransi. Kalau kalian ada koreksi atau masukan yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Silahkan share videonya dan tekan tombol like kalau menurut kalian video ini menarik. Dan boleh banget untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!